Shalom sahabat Cornerstone Jakarta, kembali bertemu di dalam sermon terbaru dari Cornerstone Jakarta. Ini menjadi sermon pertama kita di bulan Oktober ini. Saya percaya bulan yang baru ini akan menjadi suatu bulan yang luar biasa bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Bahwa Allah telah menciptakan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun itu menjadi tahun-tahun dan waktu-waktu yang luar biasa bagi orang-orang yang tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya juga bahwa Tuhan akan senantiasa melimpahkan segala berkatnya di dalam kehidupan kita di bulan ini. Dan sebelum saya memulai sermon ini, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami bangga sekali punya Allah seperti Engkau. Allah yang selalu memperhatikan keadaan kami, Allah yang selalu memperhatikan kebutuhan kami, Allah yang selalu menemani kami, Allah yang selalu menopang kami dengan tangan kanannya yang kuat, Allah yang selalu menuntun kami ke padang yang berumput hijau, dan Allah yang selalu membawa kami kepada air yang tenang, dan Allah yang selalu mensuplai kami dengan berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami agar setiap benih firman Tuhan tadi dapat tumbuh, berakar, dan pada akhirnya akan menghasilkan buah yang banyak, 30, 60, dan bahkan 100 kali lipat. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, malam ini saya ingin sharing suatu hal yang sudah pernah kita dengar pasti. Berbicara tentang pokok anggur yang benar. Hari-hari ini di situasi dan kondisi yang seperti ini, sepertinya kita merasakan kadang-kadang kenapa ya saya ini susah sekali untuk dapat berbuah. Berbuah tidak hanya berbicara tentang berbuah secara materi, tapi sering sekali mungkin kita merasa stuck. Entah itu di karir kita sepertinya kekurangan ide. Sepertinya tidak banyak buah-buah yang dihasilkan di dalam kehidupan kita. Baik di dunia profesional, baik di tengah keluarga, baik dalam posisi kita sebagai anak, bahkan mungkin sebagai posisi kita sebagai orang tua. Hari ini kita ingin belajar dari satu perikop yang disampaikan Tuhan Yesus berbicara tentang pokok anggur yang benar. Terambil dari kitab Yohanes 15. Saya bacakan bagi kita semua. Yohanes 15, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, karena kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat kelima, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hari ini kita mau fokus membahas apa yang dikatakan di ayat 5. Ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya, waktu Yesus berkata, Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur dan Bapakulah pengusahanya. Jadi Yesus mengumpamakan dirinya bahwa dialah pokok anggur dan Tuhan adalah pengusahanya, dan setiap daripada kita adalah ranting-rantingnya. Ranting-ranting Bapak Ibu mendapatkan suplai makanan itu dari batang. Kita harus mengerti konsep tanaman yang sederhana ini, bahwa setiap ranting yang terhubung dengan batang itu untuk memastikan bahwa ranting tadi tetap memiliki suplai makanan. Batang tadi mendapatkan makanan dan suplai air, mineral, dan lain-lain itu bersumber dari akar. Hari ini saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, sebuah ranting harus terus melekat kepada batangnya agar dia tetap hidup. Tuhan punya satu tujuan di dalam kehidupan kita yang luar biasa. Dia tidak menginginkan saya dan Bapak Ibu sekedar menjalani suatu kehidupan yang biasa-biasa. Tetapi Tuhan mengatakan apa dikatakan di sini di ayat kelima. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Tuhan mempunyai tujuan dalam kehidupan kita dalam perikop ini. Dia ingin saya dan saudara memiliki buah yang banyak. Berbuah banyak artinya banyak Bapak Ibu. Berbuah banyak, berbuah ide-ide yang baik. Berbuah kesehatan yang luar biasa. Memiliki pikiran-pikiran yang luar biasa. Berbuah banyak. Berbuah banyak artinya apa?
Buah tadi tidak hanya berhenti di saya dan Bapak Ibu. Tetapi buah-buah tadi juga harus dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu artinya berbuah banyak. Itu artinya melimpah. Pada saat suatu komunitas mungkin bingung mencari solusi terhadap satu masalah. Waktu kita datang, mereka dapat menerima buah dari ide-ide yang cemerlang dari pemikiran kita. Waktu ada suatu komunitas, ada orang-orang yang sedang sakit atau sedang mengalami hal-hal yang tidak baik dalam tubuhnya. Waktu kita hadir, kita dapat memberikan buah-buah kesehatan ilahi tadi di dalam kehidupan mereka. Buah tadi Bapak Ibu tidak boleh hanya berhenti di kita. Buah tadi harus kita teruskan ke banyak orang. Karena perlu banyak orang untuk mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah pohon anggur. Jadi orang bisa melihat, Mario, kenapa rantingmu tidak pernah kering? Mario, kenapa rantingmu tidak pernah sepertinya mengalami kekurangan air? Karena apa Bapak Ibu? Karena ranting tadi senantiasa melekat kepada batang. Dan Bapak Ibu tahu, Yesus berkata, akulah pokok anggur. Hari ini perhatikan kepada siapa kita melekat. Pada saat kita lebih banyak melekat kepada apa yang dunia katakan. Pada saat kita lebih melekat kepada teori-teori yang dunia sampaikan. Pada saat kita lebih melekat kepada kebenaran dunia. Maka pada saat itu juga sebenarnya Bapak Ibu, engkau tidak sedang berbuah banyak. Berbuah banyak hanya ada di dalam Yesus Kristus. Hanya ada di dalam Yesus Kristus sebuah jaminan bahwa pada saat Bapak Ibu tetap terkoneksi, tetap melekat kepada batangnya tadi, kepada Yesus Kristus. Allah akan memastikan bahwa semua supply, semua yang engkau butuhkan, baik itu air, mineral, protein bagi tanaman tadi, Allah akan mensuplainya melalui akar, terus naik ke batang, dan pada akhirnya ranting akan mengikutinya dan menikmatinya, dan pada akhirnya ranting-ranting tadi akan menghasilkan buah-buah yang banyak. Buah tidak terdapat pada batang Bapak Ibu, tetapi batanglah yang memberikan suplai protein, suplai mineral, suplai air kepada ranting untuk ranting menghasilkan buah. Hari ini Tuhan mengutus kita di tengah dunia untuk menjadi orang-orang yang menghasilkan buah yang banyak. Kita sering melihat bagaimana suatu diskusi, suatu meeting mungkin, suatu pertemuan penuh dengan hal-hal yang tidak baik. Karena apa? Karena banyak orang-orang percaya yang tidak melekat kepada apa yang Yesus katakan. Hari ini pastikan Bapak Ibu, pikiran kita, imajinasi kita, perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang melekat kepada apa yang Yesus katakan. Hari ini ketika engkau lebih mempercayai apa hasil medical recordmu. Mungkin medical record berkata bahwa engkau mempunyai satu sakit penyakit yang sulit ditemukan obatnya. Mungkin medical recordmu berkata bahwa ada satu hal yang tidak baik pada tubuhmu. Tetapi ingat, Allah menginginkan engkau berbuah di dalam kesehatan. Pastikan waktu engkau membaca medical record tadi, engkau juga membaca apa yang firman Tuhan katakan. Bahwa oleh bilur-bilur Yesus, engkau telah sembuh. Melekat teruslah kepada batang, melekat teruslah kepada Yesus, melekatlah terus kepada apa yang Yesus sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu, waktu Yesus tergantung di kayu salib, dia tergantung untuk menggantikan posisi saya, untuk menggantikan posisi saudara-saudaraku, untuk menggantikan posisi Bapak Ibu dimanapun kau berada. Dia tergantung bukan untuk siapa-siapa, dia tergantung untuk saya dan Bapak Ibu. Hari ini kalau ada sesuatu hal yang mencoba menyerang engkau sehingga sepertinya engkau sulit untuk menghasilkan buah. Ingat, lihat kayu salib. Lihat apa yang Yesus sudah kerjakan. Lihat apa yang Yesus sudah tawarkan di kayu salib. Dia menginginkan Bapak Ibu, kita berbuah. Kita berbuah artinya apa? Kita berdampak. Berdampak artinya apa? Hidup kita mengalami suatu hidup yang excellent. Suatu hidup yang memiliki suatu progres hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi bulan, tahun demi tahun. Ada progres, ada buah-buah yang dihasilkan. Buah memiliki biji Bapak Ibu. Dan satu buah dapat menghasilkan ribuan biji. Ribuan biji dapat menghasilkan ribuan pohon. Hari ini Tuhan tidak ingin buahnya hanya berhenti di kita. Dan hari ini Allah menginginkan setiap kita orang yang percaya kepada Yesus untuk menghasilkan buah yang banyak. Jangan pernah lepaskan diri kita daripada komunitas-komunitas yang membicarakan firman Tuhan. Jangan pernah lepaskan diri kita dari komunitas-komunitas yang banyak berbicara tentang Tuhan Yesus.
Tapi pastikan selalu Bapak Ibu bahwa kita berjalan beriringan atas apa yang Tuhan katakan. Kita melihat sering sekali banyak komunitas-komunitas yang semakin jauh dari apa yang Tuhan katakan. Perhatikan pergaulan kita, ruang lingkup pekerjaan kita, teman-teman kita diskusi. Kadang-kadang mereka sepertinya baik, kadang-kadang mereka sepertinya menolong kita. Tetapi sebenarnya apa yang mereka lakukan? Mereka coba melepaskan kita sebagai ranting-ranting dari pohon utama tadi, yaitu Yesus Kristus. Hari ini bersandar penuhlah kepada apa yang Tuhan katakan. Saya menyukai satu istilah bahwa setiap orang yang menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, dia seperti batang air yang tidak pernah mengalami yang namanya kekeringan. Kita buka sama-sama Alkitab kita di kitab Yeremia 17 ayat 7-8. Yeremia 17 ayat 7-8 berkata demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sekali lagi Nabi Yeremia berkata bahwa perlu Bapak Ibu dalam setiap situasi, dalam setiap kondisi, dalam setiap hal di area kehidupan kita, kita menghasilkan yang namanya buah. Karena buah ini adalah sesuatu yang dapat dilihat oleh orang, sehingga ketika orang melihat buah dari kita, dia dapat melihat siapa batang kita. Kita sudah belajar tadi di kitab Yohanes 15 bahwa batang kita, pokoknya, pohonnya adalah Yesus Kristus. Jadi tujuan kita berbuah bukan untuk kuat dan hebat kita, bukan agar kita dipandang orang, bukan agar kita dilihat orang lebih baik, tidak. Tujuan kita berbuah adalah agar orang mengetahui kita sedang melekat ke pohon apa, kita sedang melekat kepada siapa. Firman Tuhan tadi berkata di ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Hari ini jangan letakkan harapanmu kepada pendidikanmu, jangan letakkan harapanmu kepada jabatanmu, jangan letakkan harapanmu kepada tabunganmu, jangan letakkan harapanmu kepada kemampuanmu, jangan letakkan harapanmu kepada studimu, tetapi letakkanlah pengharapanmu kepada Tuhan. Apa akibatnya pada saat orang-orang meletakkan harapannya kepada Tuhan? Di awal ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Hari ini biarkan pastikan bahwa kita sebagai pohon yang ditanam di tepi air, itu selalu melekat kepada apa yang Tuhan Yesus katakan. Di ayat 8 dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Bapak Ibu bisa bayangkan, suatu pohon yang ditanam di tepi aliran air, air yang terus mengalir, dia selalu melekat kepada tepi air tadi yang merambatkan, apa yang dikatakan di sini, merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Jadi pada saat engkau hidup melekat kepada Yesus, satu hal yang Tuhan inginkan lagi adalah Tuhan ingin engkau merambatkan akar-akarmu ke tepi batang air. Artinya apa? Tuhan menginginkan engkau memiliki hidup yang kuat, memiliki akar-akar yang kuat. Ketika badai, topan datang, pencobaan, tekanan dan lain-lain, Tuhan ingin bahwa kita tetap tegar, tetap tegak berdiri di tengah situasi seperti saat ini. Kita adalah pohon-pohon yang ditanam di tepi aliran air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Panas terik ada Bapak Ibu, tetapi orang-orang yang tertanam kepada apa yang Yesus katakan, dia tidak mengalami yang namanya panas terik. Panasnya ada, matahari akan selalu ada di atas, persoalan akan selalu ada di luar kita. Tekanan akan selalu ada di dalam pekerjaan, di dalam proyek-proyek kita. Orang-orang yang tidak suka kepada kita akan selalu ada di lingkungan kita. Orang-orang yang menginginkan kita jatuh akan selalu ada kita temui di dalam perjalanan hidup kita. Tetapi Tuhan memberikan satu janji, satu kepastian bahwa tidak mengalami yang namanya panas terik. Boleh ada 1000 senjata ditempa melawan kita. Boleh ada puluhan anak panah yang mencoba menyerang kita. Tetapi firman Tuhan berkata, no weapons will prosper against you. Tidak ada satu senjata pun yang akan berhasil menghadapi engkau. Ini adalah suatu jaminan bagi orang-orang yang terus melekat kepada apa yang Tuhan Yesus katakan. Hari ini jadikan Tuhan Yesus menjadi sentral, menjadi pusat dari kehidupan kita. Sehingga apa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus memiliki
damai sejahtera. Tuhan Yesus memiliki sukacita, Tuhan Yesus memiliki kesehatan, Tuhan Yesus memiliki kelimpahan. Dan Allah menginginkan, Tuhan menginginkan kita melekat kepada Yesus agar apa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus itu dapat tertransfer, dapat mengalir di dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita akan mengalami hidup yang berbuah, hidup yang berdampak. Di bagian akhirnya dikatakan, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Benar bahwa ada tahun yang kering, benar bahwa ada tahun yang sulit. Tetapi Tuhan memberikan jaminan bahwa saya, Bapak, Ibu, dan kita semua yang hidup dan tinggal di dalam Yesus, engkau tidak perlu khawatir pada saat engkau melewati tahun yang kering tadi. Firman Tuhan yang berkata di Mazmur 23, lewati lembah kekelaman, aku tidak takut. Sebab tangan Tuhan, gada Tuhan itu yang menghibur kita. Tongkatnya yang memegang kita, tangan kanannya itu yang memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Hari ini pastikan Bapak Ibu bahwa kita tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Di ayat terakhir dikatakan, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jelas bahwa tidak peduli musim apa, tidak peduli mau tahunnya tahun apa, tidak peduli mau lagi pandemi atau tidak. Yang Tuhan janjikan bahwa saya dan Bapak Ibu tetap akan menghasilkan buah. Buah-buah di sini bisa berbicara tentang buah damai sejahtera, bisa berbicara tentang buah yang sukacita. Pada saat orang kesulitan, pusing, penat, dan bertemu dengan kita, dia mendapatkan solusi. Pada saat ada orang yang tidak sedang emosi, ketika berbicara dengan kita, hatinya dilembutkan, dia jadi lemah lembut. Pada saat ada orang yang susah datang kepada kita, kita dapat memberikan dia bantuan. Pada saat ada orang-orang yang mungkin sepertinya tidak mengerti apa yang harus dia kerjakan, tetapi oleh karena dia bergaul dengan kita, dia dapat menerima insight-insight, pewahyuan-pewahyuan baru. Itu artinya berbuah. Situasinya boleh sulit, tahun-tahunnya boleh sulit, tetapi sekali-kali firman Tuhan berkata, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Karena apa? Karena Tuhan mau memastikan bahwa saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku semua, kita senantiasa berbuah. Hari ini Bapak Ibu, jangan tinggal diam. Jangan puas dengan keadaan dan situasi sekarang. Mengucap syukur selalu. Saya selalu mengatakan bahwa mengucap syukur itu harus selalu. Tetapi sebagai orang percaya, jangan pernah puas. Jangan pernah puas dengan buah yang engkau miliki. Allah menginginkan. Di kitab Yohanes 15 tadi dikatakan, engkau dan saya Bapak Ibu selalu berbuah banyak. Syaratnya hanya satu, kita tetap melekat kepada pokok anggurnya. Kita melekat kepada pribadi Yesusnya. Pada saat sepertinya mungkin ada area kehidupan kita yang sepertinya stuck. Ada mungkin sepertinya area kehidupan kita yang sepertinya tidak ada improvement. Ada mungkin area kehidupan kita yang mungkin sepertinya kok Tuhan kayaknya enggak, daerah ini aku begitu keringnya. Kok Tuhan kayaknya di area ini aku begitu pernah mendapatkan suatu blessing, enggak pernah mendapatkan suatu pemahaman. Mungkin ada area-area dalam kehidupan kita yang sepertinya kering. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Allah dapat memberkati setiap area kehidupan kita. Allah dapat memberkati posisi kita sebagai orang tua. Allah dapat memberkati posisi kita sebagai pegawai. Allah dapat memberkati posisi kita sebagai pengusaha. Allah dapat memberkati komunitas kita. Allah dapat memberkati juga pelayanan kita. Allah dapat memberkati setiap hal yang kita kerjakan. Kuncinya hanya satu, tetap dan melekatlah kepada Yesus. Setiap kali engkau seperti kekurangan ide, setiap kali engkau mungkin merasakan ada hal yang, kok aku gak ngerti Tuhan, ini apa yang harus aku kerjakan. Tuhan, aku tahu bahwa Yesus Kristus adalah sumber hikmat, sumber pengetahuan, dan sumber pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku butuh Bapa, aku butuh pengertian, aku butuh hikmat, dan aku butuh pengetahuan daripada Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku dapat melihat perlahan-lahan buah-buah yang kecil tadi akan semakin hijau dan perlahan-lahan dia akan semakin besar dan menguning. Dan pada akhirnya buah tadi akan memiliki manfaat, memiliki vitamin yang banyak. Dan pada akhirnya banyak orang yang akan menikmatinya. Hari ini biarlah kita senantiasa berjalan bersama Yesus. Dan firman Tuhan tadi berkata bahwa andalkan senantiasa Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang-orang yang diberkati. Walaupun musimnya, walaupun tahunnya adalah tahun yang kering,
Tetapi orang-orang yang tetap setia dan berjalan di dalam Yesus Kristus, orang-orang yang mengandalkan apa yang Yesus kerjakan di kayu salib, adalah orang-orang yang akan melihat Dia banyak berbuah. Tidak hanya sekedar banyak, tetapi akan banyak orang-orang di luar sana, di luar kita yang akan menikmati buahnya. Di Mazmur, kitab Mazmur 1 Bapak Ibu. Kita buka Mazmur 1 sebentar. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu, bahkan Tuhan memberikan suatu janji di dalam kehidupan kita. Kita tidak sekedar selalu berbuah, tetapi apa saja yang kita perbuat dibuat Tuhan berhasil. Bukankah ini suatu jaminan kepastian di dalam Yesus Kristus? Apapun yang dipegang oleh Mario Martin akan dibuat Tuhan berhasil. Apapun yang dipegang oleh Bapak Ibu akan dibuat Tuhan berhasil. Hari ini sebentar saya ingin mengajak Bapak Ibu, sebutkan namamu. Sebutkan namamu. Ya, saya ingin mengajak Bapak Ibu, sebutkan namamu. Ikuti perkataan saya ini. Tuhan Yesus, aku tahu bahwa apapun yang kukerjakan, sebutkan namamu Bapak Ibu. Bahwa apapun yang aku kerjakan akan Engkau buat berhasil. Amin. Yes, itu jaminan dari Tuhan. Kita tidak sedang berbicara, jadi Mario kalau dia melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. Kita, Cornerstone Jakarta, sekali lagi saya katakan, menentang yang namanya hidup di dalam dosa. Jadi kita tidak sedang berbicara sini adalah pekerjaan-pekerjaan yang jahat dan bertentangan dengan firman Tuhan. Yang kita sedang bicarakan ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan bagian akhir, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bahkan Tuhan tidak pernah menginginkan daun kita layu Bapak Ibu. Ciri-ciri dari suatu pohon yang baik, pohon yang sehat, pohon yang tumbuh, kita dapat melihat bahwa daunnya segar, daunnya hijau, daunnya warnanya terang, bahwa tidak ada hama atau apapun yang melekat di daun tadi. Itu ciri-ciri dari pohon yang baik. Firman Tuhan yang berkata, bahkan Tuhan tidak menginginkan ada layu daun kita. Artinya apa? Tadi sudah dikatakan bahwa Allah menginginkan kita berbuah banyak, ide-ide cemerlang, pemikiran-pemikiran yang baik. Kita berkelimpahan secara ekonomi juga, bahkan bukan hanya buah. Tuhan juga menginginkan daun-daun yang ada di ranting-ranting kita tadi tidak pernah layu. Jadi pada saat orang melihat kita, ada kesegaran yang mereka lihat. Pada saat mereka melihat kita, ada suatu semangat yang tidak ditemukan pada orang lain. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan, jangan jadi orang Kristen, jangan jadi orang percaya yang loyo, yang takut, kepala tertunduk, cemas, khawatir. Jadi pada saat orang melihat, mereka melihat daun-daun kita itu daun-daun yang sudah menguning, yang sudah tua, daun-daun yang kayaknya udah mau masuk ke musim gugur gitu. Gugur. Jadi daun-daunnya itu udah kayak mau benar-benar layu, mau mati gitu. Mereka harus melihat daun-daun yang berwarna hijau di dalam kehidupan kita. Mereka harus melihat ada kehidupan yang antusias. Ada perkataan-perkataan yang positif. Ada cara pandang yang energik. Ada statement-statement yang membangun. Ada body language yang bergairah. Ada pemikiran-pemikiran yang inovatif. Ada pemikiran-pemikiran dan terobosan-terobosan yang cemerlang. Itu yang ditunggu dunia dari kita anak-anak Allah Bapak Ibu. Jangan stop hanya di buah. Bahkan daunnya pun Allah tidak menginginkan kita layu. Bagaimana caranya kita bisa memiliki kehidupan seperti ini Bapak Ibu? Penulis kitab Mazmur di awal mengatakan, engkau berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Hari ini, salah satu kunci agar engkau dapat mengalami hidup yang terus berbuah di dalam Yesus Kristus dan daunmu tidak layu adalah
Perhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jangan biarkan diri kita berjalan menurut orang fasik, berdiri di jalan orang-orang berdosa, dan yang duduk di kumpulan pencemooh. Allah menginginkan kita menjaga inner circle kita. Allah menginginkan kita menjaga pergaulan kita. Allah menginginkan kita menjaga ring 1, ring 2, dan ring 3 kita. Agar kita tidak terkontaminasi oleh apa yang dunia ini katakan. Kita harus menjadi terang melalui buah dan daun-daun yang kita miliki. Caranya adalah jangan terkontaminasi dengan pola-pola pikir dunia. Jangan terkontaminasi dengan cara pandang dunia. Sehingga sebagai orang-orang percaya, kita perlu menjaga pribadi kita, kita perlu menjaga hidup kita, kita perlu menjaga pikiran kita perlu dikelilingi oleh orang-orang yang mengenal Yesus Kristus. Kita perlu dikelilingi oleh orang-orang yang mengenal dan percaya kepada firman Tuhan. Kita perlu dikelilingi oleh orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena itulah yang akan membantu kita dan menjaga kita agar senantiasa di sepanjang tahun kita, daun kita tetap hijau, tidak akan layu. Dan sepanjang hidup kita, apapun yang kita buat akan dibuat Tuhan berhasil. Hari ini hidup dan melekatlah tetap senantiasa kepada Yesus Bapak Ibu. Dan Tuhan menginginkan kita berbuah banyak. Dan Tuhan menginginkan kita seperti pohon yang ditanam di tepi batang air yang tidak akan mengalami yang namanya tahun kering. Dan Tuhan menginginkan juga Bapak Ibu, apapun yang kita kerjakan di dalam Yesus Kristus akan dibuat Tuhan berhasil. Hari ini selamat Bapak Ibu. Hari ini satu kabar baik disampaikan oleh Cornerstone Jakarta bahwa Tuhan menginginkan kita berbuah banyak dan bahkan Tuhan tidak pernah menginginkan ada daun kita yang mengalami layu. Hari ini hiduplah di dalam kasih karunia Tuhan. Pada saat engkau mengalami suatu hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, engkau katakan, Bapa, aku percaya atas apa yang Yesus sudah kerjakan di kayu salib. Di kayu salib 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah tergantung menggantikan posisiku. Artinya hari ini aku tidak boleh lagi sakit, aku tidak boleh lagi mengalami yang namanya hal-hal yang tidak baik, dan aku percaya Tuhan bahwa senantiasa Engkau selama-lamanya bersama dengan aku. Hiduplah tetap di dalam kasih karunia Tuhan Bapak Ibu, karena itulah yang akan membawa kita mengalami manifestasi buah yang luar biasa, 30, 60, dan bahkan 100 kali lipat. Jangan puas dengan keadaan sekarang, mengucap syukur selalu. Tapi sebagai anak-anak yang percaya kepada Yesus, tetap expect more. Tetap harapan ada yang lebih baik yang Tuhan sediakan di depan. Tetap harapkan ada buah yang lebih besar yang Tuhan sediakan di depan. Tetap harapkan akan ada daun-daun hijau yang baru yang Tuhan akan ciptakan dalam kehidupan kita. Hari ini hiduplah di dalam pengharapan, hiduplah di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Dan saya percaya satu hal, bahwa sekali-kali Allah tidak pernah akan meninggalkan engkau. Dan sekali-kali Allah tidak akan mengubah cara pandangnya di dalam kehidupan engkau. Dan sekali-kali Allah akan senantiasa melihat kita dengan compassion, dengan belas kasihan. Karena Dia menginginkan saya dan Bapak Ibu untuk selalu dan senantiasa berbuah banyak. Dan apapun yang kita pegang akan dibuat Tuhan berhasil. Yes, saya Mario Martin Gultom, saya berhenti berbicara hari ini. Kita akan bertemu lagi di sermon berikut ya Bapak Ibu. Tetap terus follow Cornerstone Jakarta melalui Instagramnya kita, melalui YouTube channelnya kita. Sampaikan kabar baik ini ke banyak orang. Karena saya percaya satu hal Bapak Ibu, bahwa Tuhan menginginkan bahwa setiap orang yang percaya kepada Dia akan mengalami namanya tuaian-tuaian yang besar, 30, 60, dan bahkan 100 kali lipat. Dan sebelum menutup sermon ini, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah pokok anggur yang benar, dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau menginginkan kami untuk senantiasa berbuah banyak. Dan kami tahu Bapa, bukan hanya berbuah banyak, tapi Kau juga menginginkan daun-daun kami tidak ada yang layu. Artinya kami memiliki daun-daun yang hijau. Terima kasih Bapa, kami siap untuk hidup di dalam kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami siap untuk hidup di dalam penyertaan-Mu. Dan kami tahu Tuhan, bahwa ketika kami mengandalkan Tuhan, maka kami diberkati. Dan kami seperti pohon yang ditanam di tepi batang air yang akan selalu menghasilkan buahnya di sepanjang tahun. Dan setiap hal yang kami pegang akan dibuat Tuhan berhasil. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur.
Amin. Saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini Bapak Ibu. Kita bertemu lagi di dalam sermon selanjutnya. Tetap terkoneksi dengan Cornerstone Jakarta. Karena akan banyak sekali sermon-sermon, Injil, kasih karunia Tuhan. Berbicara tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan. Yang Bapak Ibu dapat nikmati dan dapat dengar. Dan sampaikan kabar baik ini ke banyak orang. Sehingga semakin banyak orang yang akan dimerdekakan, dibebaskan, diberikan kesehatan, dan mengalami hidup yang berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati engkau. God bless you and see you.